Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan doa ini. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama saya katakan, amin, haleluya, shalom. Puji Tuhan, hari ini mari kita belajar dengan segala kerendahan hati, kosongkan diri, mari kita mau menerima firman Tuhan. Biarlah kita siapkan hati kita menjadi tanah yang subur dan benih firman yang ditabur kiranya bertumbuh, berbuah dan menyenangkan hati Tuhan. Hari ini saya mengajak untuk kita belajar menghadirkan Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal yang keempat ayat 1b sampai yang ke-22, bahkan kalau kita ikuti ceritanya seterusnya pada pasal-pasal berikutnya, dan juga tentunya nanti kita baca di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 6, 7, dan juga yang ke-11. Maka di sini akan menjadi hal yang akan kita bahas, bagaimana seharusnya kita menyikapinya dan menghadirkan Tuhan itu seperti apa. Saya ingin kita perhatikan, saya bacakan dulu di dalam 1 Samuel 4 ayat 1b sampai yang ke-10. Firman Allah berkata demikian. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah di dekat Ebenezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kala orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam, yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu, dan mereka berkata, celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Saya baca sampai ayat 10 aja. Baik, kemudian mari kita akan lihat di sini ayat selanjutnya kita akan baca di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 6, 7 dan 11. Firman Allah, yuk kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahkon, maka Usa mengelurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya. Karena lembu-lembu itu tergelincir, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, mari kita lihat di sini bahwa tabut perjanjian Tuhan seperti yang tadi sudah kita baca,
pada zaman perjanjian lama dipercayai mewakili kehadiran Tuhan. Pada saat dimana pada waktu itu orang Filistin mengepung orang-orang Israel dan memerangi mereka. Dan terjadilah peperangan yang dahsyat. Pada waktu itu tabut perjanjian Tuhan sedang berada di Silo, di mana Imam Eli berada dan kedua anaknya, Hofni dan Pinehas. Nah, ketika mereka berhadapan dengan orang Filistin, maka ternyata kekalahan besar terjadi. Bangsa Israel kalah telak, mereka kocar-kacir, bahkan ditulis Alkitab ada 4.000 orang yang tewas pada waktu itu. Ketika sisanya kembali ke perkemahan, para tua-tua bertanya-tanya, mengapa Tuhan menyerahkan kita kepada musuh kita? Mengapa Tuhan mempermalukan kita sehingga kita kalah perang? Kemudian mereka baru ingat, oh iya, tabut perjanjian Tuhan sedang ada di Silo, tidak bersama dengan mereka. Karena itu mereka putuskan, suruh orang pergi ke Silo, ambil tabut perjanjian Tuhan yang melambangkan kehadiran Tuhan, bawa ke sini. Benar, kemudian mereka bawa tabut perjanjian Tuhan, dan kemudian setelah ada kehadiran tabut itu, dan kembali lagi terjadi kegemparan kepada orang Israel, kepada orang Filistin pada waktu itu, karena mereka tahu bagaimana peran tabut perjanjian pada waktu itu. Kita bisa lihat sejarah orang Israel, bagaimana mereka sangat takut sekali, karena mereka seluruh dunia tahu bahwa bagaimana Tuhan orang Israel itu yang maha dahsyat telah melepaskan umatnya dari Firaun, ya, sampai dikenakannya tulah 10 tulah, ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 10. Kengerian melanda semua orang jika mereka mengetahui kalau ada Allah Israel di tengah-tengah mereka. Karena itu hal yang sama terjadi juga pada orang-orang Filistin pada waktu itu ketika mereka tahu tabut perjanjian Tuhan sudah ada bersama dengan mereka. Siapa yang akan menolong kita? Celaka kita ini. Kenapa? Karena mereka meyakini, semua orang Israel meyakini bahwa kehadiran Tuhan itu membawa keberhasilan. Kehadiran Tuhan menjadi kunci keberhasilan. Jikalau kita mau berhasil, maka kita perlu kehadiran Tuhan atau menghadirkan Tuhan. Maka dengan Tuhan hadir di dalam hidup kita, maka dialah yang akan membawa kita kepada kemenangan. Orang Israel dan bangsa-bangsa di sekitarnya juga mengetahui bahwa Alkitab itu juga menuliskan bahwa kehadiran Tuhan juga bisa membawa berkat Tuhan. Kita bisa lihat tadi bahwa ketika tabut Tuhan ada di Obed, di Gad, maka di situ diberkati. Tadinya tabut Tuhan itu dioper ke sana ke sini, ngeri semua orang. Kenapa? Terhadap tabut Tuhan ini yang maha kudus, gak bisa diperlakukan sembarangan. Pada waktu tabut Tuhan dirampas pun, pada waktu tabut Tuhan dibawa, dijarah, bahkan disamakan ke tempat kuil-kuil penyembahan orang Asdod, ternyata itu patung pun, bahkan patung pun yang disejajarkan ada di mezbah orang-orang yang menyembah berhala itu, patung itu bisa jatuh dan sujud menyembah kepada arah tabut itu. Esok paginya dibangunin lagi sama orang-orang yang menyembah, sama juga jatuh, sampai akhirnya itu dihukum Tuhan, itu patung putus kepalanya, keputus tangannya, cuma tinggal badannya. Jadi kedahsyatan kehadiran dari tabut itu sungguh menggemparkan. Kemudian kita bisa lihat di sini bahwa tabut Tuhan itu atau kehadiran Tuhan itu juga membawa mujizat. Tapi jangan sesat. Orang Israel dalam konteks yang tadi kita baca dan saya pelajari masih
nggak memahami tentang menghadirkan Tuhan itu kayak apa. Mereka salah dalam memperlakukan tabut Tuhan ketika mereka merasa Tuhan tidak menyertai mereka dan mereka kalah. Maka mereka pikir penting untuk bawa tabut itu ada bersama mereka. Dengan cara apapun juga mereka bisa perlakukan tabut itu. Yang penting tabut itu nyampe dan ada bersama dengan mereka. Nah, kesalahan ini mereka mengira bahwa tabut Tuhan, tabut perjanjian itu memastikan kemenangan mereka. Dan ternyata sekalipun sudah diangkut dari Silo, kemudian ada menyertai mereka dan mereka perang lagi. Bahkan ditulis tadi dalam bacaan yang saya baca, bahwa ternyata kekalahannya lebih besar lagi. 30.000. Pertama 4.000, yang kedua malah lebih besar. Loh, kenapa Alkitab ini sengaja mencatat menjadi pembelajaran buat saya dan saudara sebagai orang percaya, bahwa penting buat kita di sini untuk menyadari bahwa barang-barang yang melambangkan kehadiran dan keagungan Tuhan itu merupakan memang benda-benda yang dikhususkan bagi Tuhan, yang memang harus diperlakukan dengan benar sebagai sikap menghormati Tuhan. Kunci yang saya mau tekankan hari ini belajar bagaimana kita menghormati Tuhan. Bagaimana Tuhan ingin dihormati. Bagaimana kebesaran, keagungan, kekudusannya itu perlu dihormati. Dengan rasa takut dan gentar. Ketika kita menghampiri Tuhan, maka ada rasa takut dan gentar. Bukan karena ketakutan yang lain, tetapi karena perasaan menghormati Tuhan. Ketika kita ada di rumah Tuhan, perasaan menghormati Tuhan. Ketika kita sekarang beribadah, kita menghormati kehadirannya. Dia adalah Allah yang agung yang ada di tengah-tengah kita. Tetapi di antara semua barang yang ada di gerejanya, kita bisa lihat sepatutnya setiap kita belajar bahwa ini barang-barang yang dikhususkan, dan kita dan juga anak-anak kita, setiap keluarga kita juga diajar untuk bagaimana memperlakukan semua barang yang dikhususkan itu dengan rasa hormat. Kita tidak membiarkan drum dipermainkan, latihan gubrak-gubrak tanpa juga ada terkontrol. Kita tidak menggunakan organ sembarangan, kita tidak menggunakan mimbar dengan sembarangan, karena memang semua ini kita peruntukkan untuk ibadah dan untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang saya ingin kembali mengingatkan, bahwa Tuhan ingin diperlakukan dengan sangat hormat. Kita lihat bahwa cerita Alkitab di Perjanjian Lama, walau itu Perjanjian Lama, tapi orang percaya mempercayai Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tidak ada firman Tuhan dalam Perjanjian Lama yang gagal batal dan tidak berlaku lagi, kecuali apa yang menjadi lambang penebusan seperti korban hewan, itu sudah bukan digagalkan, tapi sudah digenapi dengan pengorbanan Yesus. Jadi tidak perlu menebus dosa salah kita dengan mengorbankan korban hewan. Tetapi apa yang diajarkan Tuhan itu berlaku, dan kita belajar dari situ. Ya, kita lihat cerita Usa yang maksud sekalipun baik, tetapi tanpa kesadaran, tanpa pembelajaran. Ya, dia pikir ini kuda-kuda tergelincir dan tabut itu akan jatuh. Dan refleks dia segera coba memegang tabut itu. Dan ternyata Tuhan gak pandang orang. Jadi nampaknya dari situ kengerian semakin dahsyat. Bahkan Daud sendiri ngeri. Wah, kalau kayak begini, siapa yang mau bawa tabut Tuhan ini? Celaka. Musuh-musuh pun begitu. Sampai mereka dibuat terjadi borok. Ketika memperlakukan tabut perjanjian Tuhan itu dengan tidak tepat. Mereka sembarangan. Sampai akhirnya musuh berpikir gini, jangan ada tuh tabut Tuhan di sini ya.
Jangan ada di kota kita. Kamu taruh sini, kamu mau membinasakan. Seluruh raja-raja orang Filistin kompak rapat. Kita harus kembalikan ini. Ini tabutnya Allah Israel. Pulangin aja. Mereka ketakutan. Karena takut dihukum mati. Jadi kegemparan orang pada waktu itu membuat kita belajar bahwa memang ini penting sekali menghormati Tuhan. Menghormati kehadirannya. Dan menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kita harus perlakukan barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan dengan rasa hormat. Kita tahu akan juga dihukum Tuhan sampai mati. Karena mengambil barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Jadi kita bisa lihat, mari belajar yuk kita sama-sama menghargai, menghormati semua yang ada dalam rumah Tuhan. Semua barang-barang yang dikhususkan dengan rasa hormat. Bukan kita memperlakukannya seperti jimat. Kita bisa lihat di sini, ingat, benda-benda itu tidak boleh diperlakukan sebagai, dulu pernah juga sih kita coba-coba waktu masih nggak ngerti ya, hujan. Kita bawa Alkitab, kita teng-teng di kepala ya. Dengan harapan supaya nggak kena hujan, gitu kan ya. Ya tetap juga kena hujan gitu kan ya. Tetap juga. Jadi ada juga yang pakai salib ya kan. Kalau ada setan, pakai salib. Gitu kan. Itu kan kepercayaan yang saya nggak setuju. Kenapa? Karena memang perdukunan kan biasanya kayak begitu-gitu ya. Pakai media alat. Pakai ini dan pakai itu. Maka kita mengerti esensi menghadirkan Tuhan itu bukan cuma sekedar menghadirkan barang-barang yang mewakili kehadiran Tuhan. Tapi benar-benar bagaimana kita menghormati Tuhan ketika Tuhan ditempatkan di posisi yang tepat. Sesuai dengan apa yang sepatutnya, Dia hadir. Dia hadir. Dia hadir. Yang ketiga, menghadirkan Tuhan bukanlah dengan cara menghadirkan barang-barang yang melambangkan ya kehadiran dan keagungan Tuhan. Kekalahan orang Israel tadi dikatakan bahwa tidak ditentukan dari kehadiran barang-barangnya. Tapi makna di dalamnya memang kehadiran Tuhan itu benar-benar hadir. Karena itu mereka perlu belajar menghormati Tuhan. Yang berikutnya kita bisa lihat keluarga Imam Eli, khususnya kedua anak Imam Eli, Hofni Finehas, berbuat dosa tidak menghormati Tuhan dengan cara bertindak semaunya dalam melayani Tuhan. Jadi hati-hati para pelayan Tuhan juga tidak boleh melayani dengan sembarangan. Karena pelayanan yang kita lakukan dan kita anggap remeh sama dengan sikap meremehkan Tuhan. Karena yang kita lakukan itu melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Sekali lagi, yang kita lakukan melayani Tuhan. Jadi Tuhan yang kita layani, maka kita harus dengan rasa hormat. Sungguh-sungguh tidak bertindak semaunya, tidak hanya melayani semaunya kita, tapi mau melayani dengan kedisiplinan, dengan kekhususan, dengan rasa hormat kepada Tuhan. Dan terima pelayanan itu sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, rasa hormat kita kepada Allah yang mempercayakan kita. Sehingga dengan demikian kalau kita belajar untuk terus mulai dari sejak kecil anak-anak diajar menghormati Tuhan, menghormati kepercayaan Tuhan, menghormati setiap kesempatan yang Tuhan berikan, maka kita akan bisa menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Kemudian mereka melanggar kekudusan Tuhan dengan memperkosa perempuan-perempuan yang melayani, memperlakukan segalanya sembarangan. Imam Eli juga bertindak tidak tegas terhadap anak-anaknya. Jadi orang tua juga perlu tindak tegas anak-anaknya yang tidak tepat memperlakukan segala sesuatu yang terkait dengan kita menghormati Tuhan. Memang kadang-kadang anak-anak nggak ngerti, tapi orang tua ngerti. Karena itu orang tua berkewajiban untuk mendisiplin, ya.
Imam Eli gagal dalam hal ini. Ya, mereka sekeluarga sebagai keluarga imam yang melayani Tuhan telah menyebabkan bangsa Israel turut berdosa dengan tidak mentaati firman Tuhan dalam mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ya, mereka tidak menjadi teladan yang baik, malah menjadi batu sandungan. Persembahan yang mau dikasih kepada Tuhan diseleksi dulu, diambil dulu bagiannya untuk dirinya sendiri, baru kemudian ke Tuhan. Berarti menomorduakan Tuhan, mengutamakan kepentingan pribadi. Keliru, salah. Setiap kita mungkin gak bentuknya kayak gitu, apapun juga, kalau kita yang seharusnya bisa diberikan utamanya Tuhan yang pertama, tapi kita ambil dulu bagian untuk kepentingan kita, itu sama dengan tidak menghormati Tuhan. Tadi saya sudah sampaikan, orang tua seharusnya mengajar anak-anak, kemudian anak-anak seharusnya mendukung orang tua agar tetap menjadi keluarga terhormat yang melayani Tuhan. Nah, orang yang tidak menghormati Tuhan itu akan direndahkan. Kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 2, kalau kita baca dari ayat 30-31, di situ akan jelas disampaikan. Ada dua hal yang saya ingin kita mengerti hari ini, yaitu kalau kita tidak menghormati Tuhan atau tidak memperlakukan Tuhan sepatutnya, maka yang terjadi adalah kalau hidup kita ini tidak akan dipakai Tuhan lagi. Jangan berpikir, nggak napa. Hore, saya sekarang sudah bebas, nggak perlu apa-apa. Nggak dipakai Tuhan lagi itu udah berarti nggak berguna. Barang-barang yang tidak dipakai berarti barang-barang itu tidak Kalau barang-barang itu tidak dipakai lagi, barang-barang itu tidak berguna, maka dia akan ditempatkan tidak pada tempat yang istimewa. Bahkan mungkin kita bisa kasih orang dan kita buang bahkan. Kehidupan setiap kita jika Allah tidak lagi mau memakai kita karena kita tidak lagi menghormati Tuhan dengan cukup baik, dengan sepatutnya, maka kehidupan kita menjadi direndahkan. Kita lihat bagaimana sedianya Tuhan merancangkan hal-hal yang terbaik bagi keluarga Eli, tetapi yang terjadi adalah terjadi reorientasi oleh karena Eli maupun anak-anaknya, keluarganya tidak bisa menghargai posisi yang begitu mulia yang ia dapatkan sebagai imam Allah yang dikhususkan boleh melayani Tuhan dan umatnya. Kita bisa lihat di sini bahwa Tuhan menyesal karena kenapa? Ternyata sedianya aku mau mengokohkan keluargamu. Aku mau mengokohkan. Hal ini saya ingat kalau kayak begini juga pernah Tuhan katakan kepada Raja Saul yang pertama kali diangkat Tuhan dapat kehormatan, tercatat sebagai raja pertama Israel. Tuhan juga berkata, sedianya aku akan mengokohkan kerajaanmu. Tetapi karena sikapnya tidak menghormati Tuhan, karena sikapnya tidak taat kepada Tuhan, maka terjadi reorientasi. Hidup banyak orang Kristen, hidup banyak orang percaya, setiap bahkan hamba Tuhan bisa terjadi juga reorientasi. Yang awalnya penyertaan Tuhan ada bersama dia, yang awalnya pengurapan Allah dahsyat atas hidupnya, yang awalnya Tuhan sediakan bahwa dia punya rancangan-rancangan ke depan yang begitu indah, tapi dalam perjalanan kehidupannya gagal. Sehingga ada orang lain, rencana Tuhan gak pernah gagal. Rencana Tuhan pasti terlaksana. Tapi siapa yang menjalankan rencana Tuhan tergantung sikap setiap orang. Jadi mari kita menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya. Mari kita tetap menjadi orang yang tetap dipakai Tuhan untuk mewujudkan apa yang Dia kehendaki dalam hidup kita. Tidak dipakai lagi gak enak. Kalau kita di kantor, bayangkan, kadang coba pikir, jangan bangga. Sebagai karyawan ya tetap karyawan. Kita bukan pemilik, kita orang yang bekerja. Ketika bos membutuhkan kita, ketika kita dibutuhkan, kita diperlakukan sangat baik.
Ketika bos melihat saya nggak butuh lagi, Anda tidak diperlakukan baik. Ketika bos melihat kita dibutuhkan dan kita berguna, gaji kita dinaikkan. Bahkan kita dipikirkan, diberikan fasilitas, ini itu. Permintaan kita didengar, usulan kita juga didengar. Hidup kita diperhatikan. Tapi ketika sudah mulai terjadi rencana perubahan, tidak lagi dipakai. Kita mau ngomong apapun dicuekin. Kita nggak dianggap, bahkan kadang-kadang nyelekit. Nggak enak, nggak enak. Saya pernah ngerasakan kondisi pertama seperti itu. Ketika saya kerja di perusahaan yang cukup besar kan, ketika saya diangkat menjadi manajer pun, saya minta disejajarkan sama manajer lain deh. Saya perlu perkembangan dunia, perkembangan market, informasi di luar. Yang lain setiap hari dapat koran. Saya waktu itu masih awal pertama. Saya datang sama bos, berharap kiranya aku bisa diperlakukan sama dengan mereka. Kasih koran, tapi jawabannya apa? Nyakitin. Apa perlu saya yang beliin kamu koran? Kurang lebih dalam bahasa Inggris ya. Ya saya diam aja, gak apa. Kalau lagi disentimenin, waduh, saya rapat, semua rapat, saya ngomong, saya buat laporan begini-gini. Wah arahnya penekanan, oh begini-begini, ditekan. Semua orang diam ketika saya ditekan, karena mereka tahu saya dapat tekanan luar biasa. Setiap hari datang dengan perasaan seperti itu. Saya diam. Tahu nggak setiap pagi ketika saya mau ke kantor, saya berlutut di ranjang, saya berdoa dengan berat hati. Tuhan, tolong saya hari ini menjalani apa yang harus saya jalani. Saya cerita kebencian-kebencian dan sentimen yang pernah saya alami. Bahkan saya pernah dialami dalam rapat manajemen bersama saya. Teman-teman manajemen mengusulkan waktu kita mau kasih training kepada karyawan. Usul Pak Paulus dilibatkan jadi trainer yang mengajar. Langsung kemudian apa yang dikatakan di depan semua yang lain. Paulus juga ikut diajar. Sakit nggak? Sakit. Saya diam. Tapi saya ingat satu kata bos ini. Number speak for themselves. Artinya angka prestasimu akan membuktikan dirimu. Itu doa saya. Itu fokus saya. Sekalipun dalam tekanan saya buktikan. Dengan prestasi saya yang semakin naik, semakin naik, semakin mengagumkan. Sampai akhirnya saya jadi anak emas. Orang-orang yang berkata tadi melihat saya begitu tekanan luar biasa. Kamu hebat ya, bisa balikin tangan. Dari tadinya begini hitam, menjadi putih. Bukan saya. Tapi saya ngadu semua ke Tuhan. Saya hadirkan Tuhan dalam hidup saya berharap Tuhan tolong saya, sertai saya. Karena tanpa penyertaan Tuhan, tanpa kehadiran Tuhan dalam hidup saya nggak akan bisa kuat. Prestasi menjulang tinggi, tamu-tamu diundang, dan nama saya naik. Terjadi satu yang luar biasa. Sampai-sampai saya menikmati perlakuan yang luar biasa. Ada yang gak mau dengar saya, maka langsung dibilang, kamu harus dengar Paulus. Bahkan saya sampai yang seharusnya gak menandatangani cek, saya dipercaya untuk menandatangani cek keluar dari perusahaan, bukan bagian saya, itu bagian keuangan. Finance controller menguasakan, managing director menguasakan.
tanda tangan cek 2 orang. Finance Control dan Paulus. Saya tanda tangan. Jadi saya tahu bos punya gaji, saya tahu bos semuanya. Saya tahu berapa banyak pengeluaran. Kalau kita menghadirkan Tuhan, kalau kita menghormati Tuhan, kalau Tuhan tetap mau pakai kita, situasi apapun juga, Dia akan bisa membawa kita dari situasi yang tidak menyenangkan menjadi sangat menyenangkan. Dalam saya bekerja, saya pernah mengalami semua. Bagaimana Tuhan mempermuliakan. Yang kedua terakhir, saya mau kita lihat di sini bahwa orang yang tidak menghormati Tuhan direndahkan. Sedianya diberkati, tapi tidak diberkati Tuhan. Tidak diberkati Tuhan lagi. Itu borgor. Hidup kita tertahan. Berkat-berkat tertahan. Gerak kita tertahan. Semuanya tertahan. Kita bisa lihat apa yang terjadi pada Imam Eli. Tidak ada kakek dalam keluarga Imam Eli. Tidak melihat cucu, menjadi keluarga yang tidak berbahagia, telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu enggak enak sekali, lebih parah daripada tadi tidak dipakai. Udah enggak dipakai, enggak berguna, enggak diperhatikan, dicuekin, jadi anak sembarangan atau anak gampangan, bukan anak emas, bukan anak sah, bukan anak yang diakui, tapi menjadi anak-anak yang sudah dibiarkan. Pembiaran dari Tuhan mengakibatkan tidak lagi kita hidup diberkati Tuhan. Ketika saya belajar hal ini, kengerian terhadap Tuhan akan semakin besar seharusnya pada kita. Rasa hormat kita. Dari beberapa minggu saya mengajak kita untuk bagaimana kita bisa beribadah kepada Tuhan dengan benar, berkenan kepada Allah. Kemudian kemarin saya belajar, sampaikan juga firman Tuhan bagaimana penyembahan yang berkenan juga kepada Tuhan. Dan hari ini kita belajar bagaimana menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita dan menghormati Dia. Hadirkan Dia dengan menghormati Dia. Hadirkan Dia dengan taat kepadanya. Hadirkan Dia dengan rasa tunduk. Tuhan mau apa, kita kerjakan. Sebenarnya saya sudah jadi bahan khotbah saya menghadirkan kerajaan Allah. Tema yang berbeda. Tadi saya sempat coba lihat lagi, apa saya salah ya? Kirim ke Jason sama ke keluarga grup saya itu bahan khotbah saya, karena saya keliru, takutnya jangan-jangan saya kasih yang saya mau sampaikan hari ini adalah menghadirkan Tuhan, tapi jangan sampai saya kirimnya materi yang salah. Jadi kita lihat di sini, semua orang kan kepengen diberkati. Kalau udah Tuhan yang memberkati, kalau Tuhan yang buka pintu jalan, kalau Tuhan yang membuka berkat, tidak seorang pun yang dapat menutupnya. Tapi kalau sudah Tuhan yang tutup, tidak juga ada orang yang dapat membukanya. Tetapi sekali lagi, kita tidak jadikan Tuhan mesin ATM. Perhatikan ya. Kalau jadikan Tuhan mesin ATM untuk menjadi apa yang kita mau, nah itu nanti pembelajaran Dia menghadirkan kerajaan Allah. Kita tidak melakukan atau memperlakukan Tuhan seperti itu. Tapi benar-benar kita menghadirkan Tuhan karena rasa kita menghormati Dia dan membutuhkan Dia. Kita tahu Dia kunci kemenangan hidup kita. Kita tahu Dia adalah apa? Kunci berkat kita. Jadi kita bisa akan melihat bagaimana pentingnya Tuhan di dalam hidup kita, ya. Bagaimana kita bisa menghadirkan mujizat, hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang tak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul di dalam hati, semua yang terbaik itu benar-benar bisa kita alami, terwujud di dalam hidup kita. Maka kita akan bisa lihat bahwa perjalanan hidup kita menjadi dimuliakan oleh Tuhan. Dan saya berkerinduan tentunya setiap kita jemaat Tuhan, ya, yuk kita belajar penyertaan Tuhan itu amat penting di dalam hidup kita.
Tapi Tuhan akan menyertai kita ketika kita menghadirkan Dia dengan menghormatinya, meninggikannya, memuliakannya. Kita bisa menghadirkan Tuhan di gereja ini ketika kita tempatkan Tuhan sepatutnya bagaimana. Kita naikkan pujian dengan kesungguhan. Kalau kita memuji jangan cuma sekedar di mulut bibir, tapi hati jauh daripada Tuhan. Tetapi mari kita agungkan Dia. Semakin belajar dahsyat praktek mulai ibadah kita lebih sungguh-sungguh lagi, kita akan bisa lihat nanti terjadinya pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita dan gerejanya. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bangkit diri. Saat indah ku berhadapan denganmu, menikmati kasih hadiratmu Tuhan.